Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Aulia Ramadhani dari kelas C semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan Pak Syamsuddin Aziz Saputra MPD. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan sidang munakosyah dalam keadaan sehat walafiat. Masuk ke latar belakang. Jadi, media pembelajaran meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa SDN 126 Rejang Lebong. Masuk ke latar belakang. Jadi, media pembelajaran itu mengacu pada alat atau media yang digunakan dalam proses pembelajaran dan juga prosedur pembelajaran untuk merangsang proses kognitif, respon emosional, fokus, dan juga bakat atau kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, dengan tujuan akhirnya itu untuk membina proses pembelajaran. Selain itu juga, segala sesuatu yang menjadi penghubung antara guru dan siswa untuk menyebarkan informasi dalam bentuk materi pelajaran dan membangkitkan rasa ingin tahu, fokusnya juga, serta keterlibatan siswa dianggap sebagai media pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah di mana kita bisa melihat apa aja sih kendala-kendala yang ada di dalam sekolah ini untuk kita teliti. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat efektivitas pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa sekolah dasar. Nah, yang kedua itu apa saja kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, bagaimana strategi optimalisasi penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kurikulum harus disesuaikan. Dan yang keempat itu bagaimana persepsi siswa terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi selama proses pembelajaran ini berlangsung. Selanjutnya itu ada tujuannya. Tujuan penelitian ini untuk menjawab dari rumusan masalah tadi. Yang pertama yaitu mengetahui efektivitas media pembelajaran berbasis teknologi dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Dan yang kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mengembangkan strategi optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada mengetahui pandangan dan respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis teknologi yang digunakan selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada kajian teori. Jadi penelitian yang saya laksanakan ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada teori konstruktivisme. Nah, teori ini tuh kayak menekankan bahwa pengetahuan tuh dibangunnya secara aktif oleh individu melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung dalam konteks belajar. Jadi kayak motivasinya tuh sebenarnya terbangun dari diri sendiri, tapi itu tuh juga perlu dukungan dari luar, seperti itu. Jadi dalam konteks pembelajaran, teori konstruktivisme ini mengarahkan bahwa media pembelajaran tuh harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung peserta didik ini untuk aktif mengeksplorasi, berinteraksi, dan merefleksikan materi yang dipelajari sehingga pengetahuannya tuh kayak dapat diperoleh secara bermakna dan kontekstual. Selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Jadi di sini saya akan membacakan dua penelitian ya untuk perbandingan. Yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Resti, Rizka Anisawati, Salamun Ma'rif, dan Syarifuddin. Jadi di penelitian ini tuh kayak ditemukan bahwa pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi itu kayak memiliki peranan yang signifikan gitu dalam meningkatkan kemampuan literasi digital siswa dalam sekolah dasar gitu kan. Nah, penelitian ini tuh kayak menegaskan bahwa penggunaan perangkat teknologi dan aplikasi edukatif itu tuh tidak hanya memperkaya sumber belajar, tetapi juga dapat memotivasi partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya itu juga ada studi yang dilakukan oleh Septi Nurfadila serta teman-teman yang lain. Jadi kayak penelitian ini tuh menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi ini tuh dapat secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa melalui peningkatan motivasi dan keterlibatan belajar. Jadi kayak berkat media interaktif seperti video belajar, animasi, juga kadang ada game, permainan edukatif gitu, siswa tuh kayak menjadi lebih fokus dan tertarik gitu dalam mengikuti proses pembelajaran, tidak mudah bosan. Nah, di sini juga ada kerangka berpikir nih, kayak apa sih bagaimana cara memotivasi belajar ini kayak gitu kan. Nah, yang pertama tuh kalau faktor internal, dari kita lihat dari faktor internal itu dari keinginan dan minat. Terus ada juga faktor eksternal yaitu ini media pembelajarannya ini. Terus di faktor internal juga ada dorongan untuk belajar yang itu tuh berasal dari dalam diri sendiri, dan dari faktor eksternal itu ada membuat pembelajaran menarik. Itu dari pendidiknya, kayak bagaimana proses untuk membuat pembelajaran itu menarik. Terus di faktor internal juga ada konsentrasi dan ketekunan yang harus dihasilkan dari dalam diri.
peserta didik. Terus faktor eksternalnya meningkatkan minat dan fokus. Bagaimana cara pendidik meningkatkan minat dan fokus. Jadi dari hal itu bisa meningkatkan hasil belajar ini tadi. Nah, selanjutnya itu ada metode yang digunakan. Ada 4 poin ya. Yang pertama, penelitian ini tuh menggunakan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif guru dan siswa. Terus data yang dikumpulkan tuh melalui wawancara mendalam, kuesioner terbuka, juga studi dokumentasi. Nah, ada wawancara resmi terstruktur kan. Nah, terus juga saya membuka kuesioner terbuka supaya para siswa tuh diberi ruang untuk mengungkapkan pengalaman dan persepsi secara bebas. Terus ada juga data dianalisis itu secara tematik untuk menemukan makna dan esensi pengalaman yang disajikan dalam deskripsi tekstual dan struktural. Kita masuk ke hasil penelitian ya. Nah, yang pertama itu ada efektivitas media pembelajaran. Nah, yang pertama, guru itu mempersiapkan media pembelajaran secara matang dan sesuai tujuan pembelajaran. Terus juga media yang digunakan tuh ada video edukatif, terus literasi digital, juga media interaktif. Terus media berbasis teknologi itu meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa. Bahkan siswa itu lebih tertarik, termotivasi, dan menikmati proses pembelajaran. Jadi media pembelajaran berbasis teknologi itu sangat efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa SD. Selanjutnya itu ada kendala dalam implementasi. Bukan mudah ya dalam menerapkan di sekolah ini tuh. Jadi yang pertama tuh ada kendala utamanya, jaringan internet tidak stabil. Karena masih di dataran tinggi, jadi internet tuh masih susah gitu. Terus juga keterbatasan perangkat teknologi pada sebagian siswa. Terus ada juga resiko menurunnya interaksi sosial jika media tidak diimbangi metode lain, ya kan? Kalau misalnya nonton aja tuh kayaknya enggak ini gitu. Jadi solusinya mengombinasikan media teknologi dengan diskusi kelompok. Jadi kayak diperlukan dukungan infrastruktur dan pelatihan guru. Selanjutnya itu ada strategi optimalisasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan sesuai kurikulum. Terus juga memilih media yang mendukung berpikir kritis siswa, seperti diskusi kelompok tadi. Terus mendesain konten yang relevan dan aman, dan mengombinasikan media dengan metode project based learning yang pastinya. Terus yang terakhir yaitu strategi ini meningkatkan keterlibatan dan kreativitas siswa. Poin terakhir yaitu persepsi siswa nih. Jadi siswa itu memiliki persepsi positif terhadap media berbasis teknologi karena mereka merasa kalau pembelajaran itu tuh kayak lebih menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Terus media visual dan interaktif memudahkan pemahaman materi dan motivasi dan antusiasme belajar siswa tuh meningkat serta berdampak positif pada hasil belajar akademik, seperti itu. Nah, masuk ke pembahasan yang terakhir ya. Jadi intinya media pembelajaran berbasis teknologi ini kayak video edukatif, literasi digital, terus augmented reality, ini tuh kayak terbukti efektif meningkatkan motivasi, perhatian, pemahaman materi, dan daya ingat siswa di sekolah dasar ini. Terus hasil penelitian ini tuh sejalan dengan teori konstruktivisme di mana siswa tuh aktif membangun pengetahuan melalui interaksi dengan media teknologi. Meskipun masih terdapat kendala infrastruktur dan interaksi sosial yang perlu diimbangi dengan diskusi kelompok. Dan poin ketiganya, kontribusi praktis penelitian ini tuh terletak pada strategi optimalisasi media pembelajarannya. Kayak apa sih, penentuan tujuan yang jelas, pemilihan media yang sesuai dengan kurikulum, terus juga desain konten yang aman, menyenangkan, serta integrasi project based learning untuk meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis siswa. Nah, masuk kesimpulan, jadi pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi ini tuh terbukti efektif gitu kan, meningkatkan motivasi, terus keterlibatan aktif peserta didik, pemahaman materinya juga, serta hasil belajar siswa sekolah dasar, sehingga itu mempengaruhi nilai ujiannya gitu. Terus penelitian ini tuh memperkaya teori konstruktivisme juga dalam konteks pembelajaran berbasis teknologi, kayak menunjukkan bahwa siswa tuh membangun pengetahuan secara aktif melalui interaksi dengan media, serta memberikan juga strategi optimalisasi seperti pemilihan media sesuai kurikulum dan integrasi project based learning. Nah, juga ini tuh keterbatasan penelitian tuh meliputi kendala infrastruktur dan potensi berkurangnya interaksi sosial. Oleh karena itu direkomendasikan pengembangan media offline, penggunaan metode pencampuran, serta pelatihan guru dan dukungan kebijakan untuk implementasi teknologi yang berkelanjutan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.